Jalan penghubung antar Pasar Pulau Rembang sudah hampir 6 bulan lamanya rusak parah, menyebabkan terganggunya perekonomian warga Desa Pulau. Polisi menggerebek pabrik pembuatan ekstasi jaringan internasional di sebuah rumah di Jalan Kauman Timur, Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Stadion Manahan di Kota Solo, Jawa Tengah resmi digunakan sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 Qatar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, polisi menggerebek pabrik pembuatan ekstasi jaringan internasional yang berada di kawasan permukiman di Kota Semarang. Selain mengamankan ribuan pil ekstasi siap edar, polisi juga mengamankan 2 orang tersangka yang merupakan koki peracik dan pencetak ekstasi. Polisi mengungkap adanya pabrik pembuatan pil ekstasi yang berada di sebuah rumah di Jalan Kauman Timur, Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Di lokasi polisi mengamankan 2 orang tersangka, masing-masing berinisial MR 28 tahun dan ARD 24 tahun, yang merupakan warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua tersangka yang diamankan memiliki peran sebagai koki yang meracik bahan dan sebagai pencetak ekstasi. Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya 11.303 butir ekstasi, bahan baku ekstasi sebanyak 53,44 kg, serta alat pencetak pil ekstasi. Ribuan ekstasi yang sudah dicetak tersebut oleh kedua tersangka belum sempat diedarkan. Dan alhasil pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, tempat ini kemudian dilakukan tindakan kepolisian, pertama berupa penangkapan terhadap 2 orang tersangka dan kemudian dilakukan upaya penggeledahan di dalam rumah ini. Dan betul rekan-rekan, ketika dilakukan tindakan penggeledahan di rumah ini dapat dibuktikan telah diketemukan beberapa bahan-bahan kimia, kemudian alat cetak, termasuk dengan 2 orang tersangka. Sementara itu, menurut pengakuan salah satu tersangka, dirinya baru diberikan uang makan sebanyak 1 juta rupiah dan belum dijanjikan terkait upah pembuatan pil ekstasi tersebut. Itu cuma uang makan doang, saya tidak. 1 juta uang makan aja ya? Kalau ketemu. Mintamu siang atau malam, Mas? Kadang siang, kadang malam. Dijanjiinnya apa aja, Mas? Nggak ada yang dijanjiin. Kok mau, Mas? Awalnya sih juga memang disuruh bantu. Dibilang aku gitu. Pengungkapan ini bermula dari informasi Bea Cukai tentang adanya masuk peralatan dan bahan kimia dari luar negeri yang diduga kuat akan memproduksi dan menghasilkan obat terlarang ekstasi. Penggerebekan pabrik ekstasi di Semarang ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan klandestin laboratori narkoba jenis ekstasi jaringan internasional di kawasan perumahan Lavon Swan City, Tangerang pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Saat ini polisi masih memburu 2 orang lainnya yang diduga menjadi otak pelaku di balik pembuatan pil ekstasi tersebut. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung antar Pasar Pulau Rembang terhitung sudah hampir 6 bulan lamanya rusak parah. Beberapa warga sudah melaporkan hal ini ke pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada tindakan yang nyata dari pemerintah kabupaten. Pasalnya jalan rusak ini tentunya sangat mengganggu perekonomian warga Desa Pulau. Sudah 6 bulan lamanya warga Desa Pulau, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengeluhkan rusaknya jalan yang cukup parah dan tentunya sangat mengganggu aktivitas perekonomian warga desa setempat.
Dari segi ekonomi, warga yang mempunyai usaha sangat terdampak dengan adanya jalan yang rusak ini. Utamanya warga yang memiliki usaha di pinggir jalan yang mengaku omset mereka menurun drastis dari sebelum jalan pulau ini rusak. Selain mengganggu perekonomian warga, debu dari jalan yang rusak ini tentunya mengganggu kesehatan warga dan pengguna jalan yang setiap harinya melewati jalur ini. Sugiono selaku warga sekaligus ketua RT mengatakan bahwa jalan ini merupakan jalan kabupaten dan masih menjadi akses utama warga setiap harinya. Pihaknya dalam hal ini juga turut menyayangkan pemerintah Rembang yang tidak sigap dalam penanganan permasalahan ini. Sebelumnya sempat akan diperbaiki pada November 2022 lalu, namun mengalami kemunduran, hingga direncanakan akan mulai digarap pada Februari 2023. Dan hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Ya, jalan kabupaten cuma sangat dibutuhkan masyarakat karena ini jalur menuju pasar dan sekitarnya. November tahun 2022 bahkan saya dapat informasi karena waktunya habis akhirnya diperpanjang sampai bulan Februari, tapi setelah Februari kok sampai sekarang belum ada tindak lanjut, Mas. Dampaknya dari segi lingkungan banyak masyarakat juga mengeluh karena debunya pada waktu musim kemarau itu bertebaran, Mas. Kemudian untuk kondisi jalan kan banyak yang berlubang-lubang, Mas. Banyak juga mereka pemakai jalan, terutama para petani yang punya hasil panennya untuk mau dijual ke pasar kesulitan, juga istilahnya ogah-ogahan karena kondisi jalan rusak, Mas. Ya, kalau bisa sih secepatnya, Mas, segera diperbaiki, Mas. Kalau memang sudah dibetulkan pasti akan lancar lagi, Mas. Sugiono juga berharap penuh kepada pemerintah Rembang untuk segera memperbaiki jalan yang rusak ini, dengan harapan agar semua aspek kehidupan warga, baik ekonomi dan lainnya, dapat normal kembali. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Stadion Manahan di Kota Solo, Jawa Tengah resmi digunakan sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 Qatar yang akan digelar pada September 2023 mendatang. Dalam kualifikasi ini Indonesia tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei yang akan bertanding di Stadion Manahan Kota Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan secara langsung Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah yang resmi digunakan untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 pada September nanti. Stadion Manahan secara resmi telah ditunjuk sebagai stadion penyelenggara babak kualifikasi Piala Asia U23 Grup K yang terdiri dari negara Indonesia, Turkmenistan, dan Cina Taipei. Beberapa fasilitas yang sebelumnya belum siap saat pengecekan yang dilakukan oleh Ketum PSSI ini dipastikan sudah bisa digunakan saat perhelatan akbar tersebut berlangsung. Beberapa lokasi yang tidak luput dari pengecekan Ketum PSSI tersebut seperti tribun media dan ruang VAR. Yang mempunyai stadion standar internasional ini artinya apa? Pertandingan-pertandingan internasional bisa dilakukan di Kota Solo. Dan inilah kenapa kami berkomunikasi dengan FIFA dan AFC untuk mempertimbangkan fasilitas ini dapat digunakan untuk salah satu babak penyisihan yang ada 11 grup, ini salah satunya di sini, untuk kejuaraan AFC U23, yaitu di mana kita sebagai tuan rumah tim nasional U23, lalu juga timnas Turkmenistan, lalu juga tim nasional Cina Taipei. Dalam kualifikasi AFC U23, terdapat 11 grup yang turut serta.
10 grup berisi masing-masing 4 peserta dan grup K satu-satunya yang hanya diisi oleh 3 peserta. Stadion Manahan Kota Solo sendiri statusnya sudah berstandar internasional, lantaran sebelumnya telah dipersiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 yang sempat gagal terlaksana. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.373 pebulu tangkis dari 225 klub di tanah air unjuk kemampuan terbaik di arena pertandingan Polytron Wali Kota Cup Solo 2023. Mereka memperebutkan gelar juara sekaligus uang pembinaan senilai 600 juta rupiah. Kejuaraan bulu tangkis Polytron Wali Kota Cup Solo 2023 mulai bergulir pada Senin 5 Juni 2023 di Gor Sritek area Solo, Jawa Tengah. Dalam kejuaraan bergengsi tahun ini, jumlah peserta meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga untuk menapaki tangga juara persaingan semakin kompetitif. Untuk diketahui, kejuaraan ini sangat bermanfaat dan penting bagi para atlet sebagai pengalaman tanding, untuk mengasah mental dan kemampuan serta dapat dijadikan barometer untuk menjadi lebih baik lagi. Kenaikan jumlah peserta ini tak lepas dari status Polytron Wali Kota Cup Solo 2023 sebagai kejuaraan swasta nasional yang masuk dalam kalender Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Dengan status tersebut, para atlet yang berpartisipasi dan meraih gelar juara akan mendapat poin guna meningkatkan peringkat mereka di level nasional. Hal ini tentunya menjadi magnet bagi para pebulu tangkis dan klub yang ada di Indonesia. Salah seorang atlet bulu tangkis yakni Sri Fatmawati mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan persiapan yang cukup matang dengan melakukan latihan rutin setelah sebelumnya sempat mengalami cedera. Dirinya berharap mampu memberikan yang terbaik dan menjadi juara pada kejuaraan bergengsi ini. Persiapannya sih udah bagus ya, udah latihan lagi setelah kemarin habis cedera, terus sekarang udah bisa lagi, udah bisa tampil lagi lah. Jadi udah siap buat pertandingan. Kemarin tuh sempat hampir 2 bulan. Turnamen terakhir? Turnamen terakhir kemarin tuh ke Jurnas 2002 bulan Desember. Sementara itu, Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Basri Yusuf, memberi apresiasi atas keseriusan penyelenggara yang menjadikan Polytron Wali Kota Cup Solo 2023 sebagai kejuaraan level nasional, sehingga dapat diikuti oleh berbagai klub dan atlet di penjuru Indonesia. Berbeda dengan gelaran tahun lalu yang hanya diikuti oleh atlet Jawa Tengah. Kalau kita melihat Polytron Wali Kota Cup Solo Open kali ini, memang jumlah pesertanya sangat banyak sekali. Ini sudah pasti mereka katakanlah berduyun-duyun untuk bisa mengikuti kejuaraan ini. Itu mungkin salah satunya adalah efek daripada COVID-19 yang dimana 2 tahun tidak ada kejuaraan sama sekali. Nah, seperti itu. Saya kira animo masyarakat akan lebih banyak ya dari tahun-tahun sebelumnya ya, dimana dari sejarah setiap kita adakan kejuaraan di Solo itu sampai membludak itu dari dulu tuh, dari tahun 97 itu Indonesia Open, kemudian kejuaraan Wali Kota Cup 10 tahun kemarin aja banyak sekali. Selain itu, penyelenggara juga memasukkan nomor pertandingan dewasa, baik di partai tunggal, ganda, dan ganda campuran. Hal ini lantaran minimnya pertandingan di tingkat nasional. Dalam 1 tahun mungkin hanya 1-2 kejuaraan yang memasukkan kategori dewasa. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Perdana beralih dari Desa Maju ke Desa Mandiri, Desa Sarirejo terus bertransformasi. Segenap upaya dan jalinan kerjasama dikerahkan baik dari elemen masyarakat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor juga terus dilakukan. Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, kali pertama menyabut anugerah sebagai desa mandiri. Hal ini digadang-gadang dikarenakan perbaikan di berbagai sektor, seperti letak geografis yang dekat dengan pusat kota, infrastruktur, layanan kesehatan, serta upaya pelestarian lingkungan. Hal ini terwujud dengan adanya tempat pembuangan sampah Desa Sarirejo. TPS ini berdiri di atas tanah seluas 485 meter persegi. Beragam sampah milik warga desa tertampung di sini, baik sampah organik maupun anorganik. Sampah yang tertampung ini kemudian akan dipilah. Sampah anorganik yang tak dapat digunakan lagi akan didistribusikan ke tempat pembuangan akhir. Sementara sampah organik diolah menjadi pupuk dan olahan pupuk ini nantinya akan dijual kembali. Upaya ini dilakukan untuk lebih mengatur siklus perputaran sampah di Desa Sarirejo. Pengelolaan sampah ini menjadi salah satu aspek unggulan dalam bertransformasi menjadi desa mandiri. Kemandirian pengelolaan sampah pun tak bisa dilakukan sendirian. Perlu adanya kontribusi dari setiap elemen pada masyarakat desa. Sementara itu, upaya lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sarirejo, Wiku Haryanto, adalah mempertahankan ketahanan pangan. Upaya ini dilakukan dengan memperbaiki akses jalan menuju ke sektor pertanian. Dengan adanya kemudahan akses, dapat meningkatkan harga. Tak hanya itu, ketahanan di bidang perikanan dan peternakan pun sedang berproses. Kita meningkatkan bank sampah, rencana kan bank sampah kan tiap warga nanti kan bisa memilah-milah barang-barang bekas yang bisa digunakan atau yang dijual, dan nanti kan bisa kita olah lagi untuk menjadikan pupuk nanti. Berarti memang yang di-store di bank sampah itu seperti apa, Pak? Sampah-sampah yang mungkin bisa didaur ulang atau memang sampah organik? Sampah-sampah yang bisa didaur ulang juga sampah-sampah anorganik tadi. Kalau anorganik nanti kan tiap warga kan ada, semisal kayak buku itu nanti kan ditulis berapa kilo nanti kan bisa ditempatkan di sampah tadi. Nantinya dari sampah-sampah yang terkumpul itu akan dialokasikan kemana, Pak? Dijual kembali atau memang seperti apa? Kalau yang bisa didaur ulang ya didaur ulang, kalau yang nggak bisa nanti dijual ke TPA gitu. Kalau yang bisa dijual ya nanti dijual itu, dipilah-pilah itu. Berarti didaur ulang oleh bank sampah sendiri atau bagaimana? Dijadikan apa nanti, Pak? Nanti jadikan pupuk ya. Ada nanti bisa dengan. Berarti itu anorganik, berarti seperti plastik seperti itu atau memang? Anorganik plastik nanti kan dijual. Iya. Oh, kalau yang sampah dapur dan sebagainya. Ya itu nanti kan bisa diolah, yang bisa diolah menjadi pupuk, kalau udah nanti dijual. Atau memang sebelumnya sudah ada seperti pengelolaan pupuk sendiri secara mandiri di rumah-rumah, sudah ada belum? Belum ada. Kalau untuk hasil dari olahan pupuk ini, Pak, nanti akan dijual atau dibagikan kepada warga kembali? Itu nanti kan sistemnya nanti kan dijual ke warga gitu, atau mungkin petani juga bisa. Berarti memang dari desa juga menghimbau untuk menggunakan pupuk organik ya, Pak ya? Oke. Kemudian dari warga sendiri bagaimana, Pak, terkait mungkin dari bank sampah ini menjual pupuk? Ini apakah antusias warga untuk membeli juga banyak? Banyak antusias. Kalau banyak warga yang kadang membeli itu. Pihaknya menambahkan untuk mempertahankan penghargaan ini, pihaknya pun tak bisa berjalan sendirian. Setiap elemen masyarakat di desa turut dilibatkan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan sektor-sektor yang esensial, terutama kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, penggerak swadaya masyarakat pada pengembangan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Siti Mahmudah mengungkapkan, pencapaian menjadi desa mandiri dipengaruhi dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Sehingga dengan adanya pengelolaan sampah yang baik di Desa Sarirejo menjadi salah satu elemen penilaian di antara beragam elemen lain. Ekonominya, secara lingkungannya tercemar enggak, ada pencemaran di pemerintah desa itu ada atau enggak, itu juga akan mempengaruhi nilai dari pendataan IDM ini.
Oke, manfaat sendiri bagi desa yang menyandang sebagai desa mandiri ini apa, Bu? Mungkin untuk motivasi bagi desa-desa yang masih dalam tahap maju maupun berkembang. Iya, jelas sangat bermanfaat bagi pemerintah desa sendiri ya, karena secara ekonomi, lingkungan, dan sosial dia sudah maju, sudah siap untuk untuk mandiri secara keseluruhan, Mbak. Jadi untuk nanti mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah desa itu mungkin karena kebijakan atau kewenangan dari pemerintah yang akan datang itu ditiadakan, mungkin secara kesiapan mereka lebih bisa mandiri karena sudah tertata, sudah siap secara ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Kemudian dorongan dari dinas sendiri seperti apa, Bu? Kita tetap mengarahkan desa untuk input data atau menyajikan data secara real yang ada di lapangan. Jadi kita tahu seandainya ada desa dengan permasalahannya misalnya di bidang lingkungannya, jadi kita sedini mungkin kita bisa ikut turut serta dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi bisa terentaskan, akhirnya desa bisa lebih maju lagi ke jenjang yang lebih bagus itu. Pihaknya menambahkan dari banyaknya elemen penilaian ini, diharapkan segenap perangkat desa betul-betul mengisi sesuai realita yang ada. Sehingga jikalau di suatu desa didapati permasalahan, Dispermades dapat turut serta dalam menangani sedini mungkin. Maka transformasi desa dapat kembali berubah. Tak hanya itu, dari 21 desa yang menyandang desa mandiri, diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk dapat bertransformasi menjadi desa mandiri, sehingga segala permasalahan yang ada di masyarakat dapat terentaskan dan membawa kemakmuran dan kemandirian di setiap desa. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru jalur kelas khusus olahraga resmi dibuka hari ini. Di Pati sendiri, SMA Negeri 3 Pati diberi kewenangan menjadi satu-satunya sekolah yang membuka kesempatan ini. Program ini banyak diminati para siswa untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga. Calon peserta didik mulai hilir mudik mendaftarkan diri di gelaran penerimaan peserta didik baru Program Kelas Khusus Olahraga atau KKO. Di Kabupaten Pati sendiri, sekolah yang membuka program tersebut ialah SMA Negeri 3 Pati. Pasalnya, sekolah ini telah ditunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sejak 2021 lalu. Pendaftaran KKO ini berlangsung dari 5 hingga 6 Juni 2023. Para calon peserta didik ini nantinya akan memperebutkan kuota 36 kursi untuk dapat aman di kelas khusus olahraga ini. Meski begitu, penilaian dilakukan menggunakan 3 komponen. Pertama, 25% dari nilai raport, 25% dari sertifikat kejuaraan, dan 50% dari tes keterampilan pada 8 hingga 12 Juni mendatang. Suhartono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pati mengungkapkan, 36 siswa untuk kelas KKO nanti akan disendirikan dari kelas reguler, sehingga kuota keseluruhan untuk rombongan belajar tahun ajaran 2023-2024, yakni sebanyak 432 peserta didik. Pihaknya pun menambahkan pada kelas KKO di SMA Negeri 3 Pati memiliki prestasi yang menonjol di tingkat nasional, yakni pada cabang olahraga karate, sedangkan pada tingkat provinsi terdapat cabang olahraga silat, sepak bola, dan voli. Harapannya satu, karena namanya program ya, program itu kan kita harapkan kan ada keberlangsungan gitu ya, jadi ada kontinuitas gitu ya. Artinya tiap tahun kita harapkan program KKO itu tetap ada, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita mengumpulkan siswa yang punya prestasi khusus gitu ya. Jadi kita harapkan memang anak-anak ini sampai berprestasi ke tingkat yang tertinggi gitu ya. Jadi paling tidak sampai ke tingkat nasional gitu ya.
harapannya semua cabang gitu ya, semua cabang kita terima bisa berprestasi. Pihaknya menyebut untuk memberikan bekal bagi para siswa, pihak sekolah tak hanya mengarahkan ke prestasi akademik saja, namun para siswa juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan potensi olahraga sesuai cabang olahraga siswa. Tak hanya itu, pihak sekolah juga bekerja sama dengan cabang olahraga induk serta Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sementara itu, Dalila Priyastatiyanti, selaku salah satu pendaftar dari cabang olahraga tenis lapangan, mengungkapkan program KKO ini sudah menjadi incaran bagi kalangan siswa yang bergelut di dunia olahraga. Biar bisa menyalurkan bakat, terus kan biar dikhususin olahraga, biar fokus gitu ya. Biar Tapi memang sudah jadi incaran ya SMA 3 Bati untuk KKO sendiri. Iya. Dalila berharap lewat program KKO ini, ia dapat lebih mengasah kemampuannya dalam bidang tenis lapangan, sehingga dapat lebih terarah dalam menyalurkan bakat di bidang olahraga. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.